Karena kita sadar bahwa dokter hewan di Indonesia ini masih banyak pekerjaan rumah dalam keprofesian maupun dalam bagaimana memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Hari ini kita hadirkan semua tokoh-tokoh yang saya yakin bisa memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana kesehatan hewan di Indonesia ini semakin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kami tidak terlepas dukungan-dukungan dari mitra-mitra kerja kita. Kita datang tamu ini dengan 3 penyakit. Ini sebagai contoh kita itu dokter hewan terutama, ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan ini merupakan kesempatan bagi dokter hewan untuk kita tunjukkan bahwa penting adanya dokter hewan. Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia nomor Skep 50/KU PBBDHI/11/2022 tentang susunan personalia Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia periode masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia memutuskan, menetapkan, pertama, susunan personalia Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia periode masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2026. Kedua, susunan personalia sebagaimana dimaksud diktum ke-1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, seluruh personalia sebagaimana dimaksud diktum kedua wajib melaksanakan seluruh ketetapan Kongres PDHI serta peraturan perhimpunan yang berlaku. Keempat, seluruh personalia sebagaimana dimaksud diktum kedua wajib menandatangani fakta integritas dan perjanjian kerja. Kelima, seluruh personalia sebagaimana dimaksud diktum kedua wajib bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode masa bakti dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, saya, Dr. Hewan Muhammad Munawar MM, dengan resmi melantik saudara-saudara. Berdasarkan keputusan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia nomor Skep 50/KU PBBDHI/11/2022 sebagai Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Indonesia masa bakti tahun 2022 hingga tahun 2026. Sebelum saya mengambil janji kepada saudara-saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu, dan tolong dijawab. Apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil janji? Baik. Bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya diperbanyak. Tadi saya sudah bicara dengan Prof. Aris, jumlah paramedik veteriner harus diperbanyak
jumlah Poskeswan harus diperbanyak. Disitulah letaknya dokter hewan dan paramedik veteriner untuk punya tangan. Karena kalau semuanya ditangani di pusat nggak akan mampu. Berapa kerugian yang bisa dikurangi tahun depan? Jadi mari kita kerjasama, mulai dari tahun depan, kita sudah bisa action dan melakukan perubahan. Baru dia keluar tuh, ternyata ada jalannya. Saya kasih contoh penyakit PMK. Kalau Bapak otak yang hanya teknis mengatakan, oh nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ternyata setelah kita duduk baik-baik, karena itu kebutuhan dan lain sebagainya, nyatanya boleh dan itu aman-aman. Kita harus bisa membuktikan bahwa semua berjalan. Baik itu penyakitnya aman, seperti yang saya katakan, penyakitnya aman, tapi kebutuhan pangan itu tetap bisa kita penuhi. Jangan sampai dikatakan malah dokter hewan ini yang menjadikan krisis pangan di suatu daerah gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ibu hamil yang melahirkan sebanyak 27 bayi yang lahir sudah masuk dalam kategori stunting. Stunting ditulisnya, stunting dibacanya. Ya toh? Gangguan tumbang akibat kekurangan gizi secara kronis. Adanya angka stunting yang diambang batas WHO, Badan Kesehatan Dunia, maksimal itu stunting 20%. Jadi segala prestasi G20 sukses, yang lain-lain sukses, juara olimpiade, tapi kalau ngeliat how is the prevalence rate of stunting in Indonesia, 24 gitu. Jadi above, masih di atas 20, ini merusak pemandangan gitu. Demikian juga paparan dari Prof. Damanik. Terima kasih Prof. Damanik. Jadi kalau sedikit saya telah banyak bicara dengan beliau yang khususnya berkaitan bagaimana PDHI ini mempunyai kontribusi terhadap pemerintah dalam hal mengatasi stunting. Salah satunya boleh ya Prof, kita bagi-bagi telur kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hari ini saya sudah disepakati oleh salah satu pengusaha kita, kebetulan juga dokter hewan. Boleh ya saya minta telurnya 50.000. Ternyata beliau mengatakan setuju. Kita diskusi dengan direktur produksi, bagaimana direktur produksi pemerintah mengatakan jangan telur-telur tetas itu dibuang, tapi berikan kepada masyarakat. Kami semuanya siap untuk mendistribusikan itu. Gitu Prof. 11 juta katanya Prof yang dibuang itu setiap minggunya. 11 juta telur. Ini kan sayang sekali. Ya, jadi tolong nanti dari Dirjen PKH melalui Pak Samsul, melalui Direktur Produksi Bibit dan Produksi untuk mengatasi itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, dengan kitanya berkolaborasi, kita bersama-sama, insya Allah semuanya menjadi lebih ringan. Nah, ini sebuah terobosan, karena ke depan yang namanya emerging disease, itu yang bisa tahu persis hanya dokter hewan. Emerging disease menurut WHO sudah diperkirakan akan kurang lebih berapa persen, itu akan muncul dari penyakit hewan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita pahami bersama. Tantangan kita sangat besar untuk membawa negara kita itu menjadi kuat baik secara kesehatan manusia maupun kesehatan hewan. Kami terus terang Bapak Ibu sekalian telah membuat namanya aplikasi yang namanya MyPDHI, yang dimana di MyPDHI itu dapat diakses melalui smart handphone oleh masyarakat umum maupun pada anggota PDHI, dan semuanya itu dalam rangka melayani masyarakat, melayani anggota, dan ini semuanya free, tidak ada biayanya. Dan MyPDHI ini akan menjadi pusat informasi PDHI dan pusat informasi kesehatan hewan.
harapan saya ya kita harus bersinergi kepada seluruh stakeholder yang ada yang terkait pokoknya pemerintah gitu masalah kesehatan hewan kita ini. Banyak problem yang harus kita hadapi karena ini merupakan tantangan kita dan uji coba kita pada seluruh dokter hewan yang ada melalui PDHI yang baru ini. Harapan saya jauh lebih memikirkan ke depan yang selangkah lebih maju dari kepedulian yang sebelumnya. Selamat kepada semua pengurus PBPDHI periode 2022 sampai 2026. Kami berharap dari PBPDHI karena kami merupakan penyeliaan daripada paramedik veteriner Indonesia bekerja sama dalam membangun dunia peternakan ini. Saya berharap pengurus PBPDHI tahun 2022-2026 akan selalu bekerja dengan lebih giat lagi untuk menciptakan PDHI yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga PDHI dicintai oleh semua para dokter hewan dan selalu bersinergis dan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Jadi kita berharap bahwa dengan sudah dilantiknya pengurus PBPDHI yang baru ini, semangat berkolaborasi, semangat berkonvergensi ya dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Kami sangat berharap dengan setelah adanya pelantikan ini, kita akan bisa lebih bersinergi. PDHI dan PD akan bisa lebih bekerja sama, meningkatkan bakti kita untuk negeri.